Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan kalimat puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah, yang saya hormati Ibu Pengampu dosen mata kuliah kontemporer, yaitunya Ibu Dr. Farida Mayar MPD, dan yang saya hormati teman-teman yang hadir pada hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang perkembangan fisik pada anak usia dini. Saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu perkembangan, pertumbuhan, dan perubahan fisik anak usia dini. Pertumbuhan fisik anak diharapkan dapat terjadi secara optimal karena secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan anak sehari-harinya. Secara langsung, pertumbuhan fisik akan menentukan keterampilan anak bergerak, sedangkan secara tidak langsung akan mempengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri dan orang lain. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan fisik. Pada anak usia dini, dari perubahan bentuk dan fungsi dari organisme yang meliputi yaitu berat badan pada masa prasekolah, kenaikan berat badan rata-rata 2 kg per tahun, tinggi badan sejak lahir sampai usia 4-5 tahun, laju pertumbuhan dengan cepat berkurang dan kemudian deselerasi itu mengurang secara perlahan hingga umur 5-6 tahun. Kepala, pertumbuhan tulang kepala mengikuti pertumbuhan otak. Umur 6 bulan ke 3 tahun, kenaikan berat otak adalah 0,35 gram per 24 jam. Gigi pada anak usia 1 tahun akan mempunyai 6-8 gigi susu. Sedangkan tahun kedua tumbuh gigi 8 sehingga jumlahnya seterusnya 14-16, dan pada umur 2 tahun terdapat 20 gigi. Jaringan lemak, pertambahan jumlah sel lemak meningkat pada trimester ketiga sampai pertengahan masa bayi, setelah itu bertambah sampai umur 6 tahun. Yang selanjutnya yaitu kesehatan anak usia dini. Kesehatan yang baik adalah kesehatan yang menetap pada diri seorang anak. Hal ini termasuk kesehatan sosial emosional yang sebanding dengan ketegaran fisiknya. Anak-anak yang terpenuhi kebutuhan tidurnya mendapat asupan gizi yang baik, seimbang, akan siap untuk belajar berbagai hal, dan anak akan sehat adalah anak yang kuat menghadapi berbagai tantangan. Untuk menjaga kesehatan anak-anak secara khusus, pendidik harus melayani dan mengatur sesuai dengan kebutuhan tiap perkembangan. Namun secara umum, semua anak membutuhkan lingkungan yang bebas dari kuman karena pada usia tertentu seorang anak senang memasukkan segala sesuatu ke dalam mulutnya. Baiklah, materi selanjutnya adalah tentang pola tidur dan masalah tidur anak usia dini. Tidur merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan ini. Kebutuhan tidur pada anak semakin berkurang sesuai dengan usia anak. Tidur adalah aktivitas utama otak sepanjang awal perkembangannya. Tidur memegang peranan penting dalam maturasi otak in utero dan extrauterin. Fungsi otak manusia pada masa anak, dewasa, dan masa tua dipertahankan oleh interaksi kompleks dengan lingkungan selama periode ia terjaga. Tidur berperan dalam konsolidasi interaksi tersebut dan dalam pembuangan pengalaman yang tidak diinginkan. Adapun pola tidur prasekolah usia anak 3-5 tahun adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah total kebutuhan tidur menurun selama tahun kedua sampai rata-rata 12 jam per hari. Yang kedua, kebanyakan prasekolah tidur siang hari 1 kali dan sampai akhir tahun kedua dan ketiga. Dan yang ketiga adalah masalah tidur umum terjadi dan dapat disebabkan oleh rasa takut berpisah. Ritual waktu tidur dan objek transisi melambangkan rasa aman seperti selimut atau seperangkat mainan akan sangat membantu proses pola tidur anak. Berikutnya adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pola tidur anak usia 3-5 tahun, yaitu yang pertama adalah umur. Semakin bertambah umur manusia, maka semakin berkurang pula total waktu kebutuhan tidurnya.
Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan dan fisiologis dari sel-sel dan organ. Pada neonatus, kebutuhan tidur tinggi karena masih dalam proses adaptasi dengan lingkungan dari dalam rahim ibu. Sedangkan pada lansia sudah mulai terjadi degenerasi sel dan organ yang mempengaruhi fungsi dan mekanisme tidur. Yang kedua adalah intake nutrisi. Anak usia prasekolah memiliki kebutuhan nutrisi yang tinggi karena mereka terus bergerak. Oleh karena itu, intake nutrisi dapat mempengaruhi setiap aktivitas anak prasekolah, termasuk pola tidurnya. Anak tidak dapat tidur dengan nyenyak bila dalam keadaan lapar atau haus. Sangat penting bagi orang tua agar dapat memperhatikan asupan dan intake nutrisi anak untuk kemajuan pertumbuhan anak. Dan yang ketiga adalah aktivitas. Bermain merupakan kesempatan pada anak untuk mengembangkan kemampuan emosional, fisik, sosial, dan nalar mereka. Melalui interaksinya dengan bermain, seorang anak belajar meningkatkan toleransi mereka terhadap kondisi yang secara potensial dapat menimbulkan prestasi. Dalam bermain, anak belajar berinteraksi sosial, berlatih untuk berbagi dengan orang lain, meningkatkan toleransi sosial, dan belajar berperan aktif untuk memberikan kontribusi sosial pada kelompoknya. Selanjutnya adalah faktor lingkungan. Lingkungan fisik tempat seseorang tidur berpengaruh penting pada kemampuan untuk tidur dan tetap tertidur. Ventilasi yang baik adalah esensial untuk tidur yang tenang. Ukuran, kekerasan, dan posisi tempat tidur mempengaruhi kualitas tidur. Selain itu, suara juga mempengaruhi tidur. Beberapa orang membutuhkan ketenangan untuk tidur, sementara ada yang juga lebih menyukai suara sebagai latar belakang seperti musik lembut ataupun televisi. Tingkat cahaya dan suhu ruangan juga dapat mempengaruhi kemampuan untuk tidur. Selanjutnya adalah faktor kultural. Faktor kultural yang dapat mempengaruhi tidur dapat berupa kebiasaan anak saat tidur, termasuk ritual-ritual yang dilakukan anak sebelum tidur. Seorang yang jika biasanya tidur dengan individu lain, misalnya dengan orang tuanya, maka jika ia tidur sendiri, maka ia akan dapat terjaga dalam tidurnya. Dan selanjutnya adalah faktor psikologis. Faktor psikologis dapat mempengaruhi tidur anak, itu dapat berupa takut, gelisah, cemas, dan sebagainya. Ketakutan dan kegelisahan tersebut akan menyebabkan terganggunya tidur anak yang ditunjukkan berupa seperti berguling-guling, miring ke kiri dan ke kanan, terkejut, ataupun mengigau. Rasa takut itu timbul oleh karena baru mulai mengenal dunia di sekitarnya. Baiklah, materi selanjutnya adalah tentang perkembangan motorik anak usia dini. Perkembangan motorik berarti perkembangan pengendalian gerakan jasmani melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Perkembangan tersebut berasal dari perkembangan refleksi dan kegiatan massa yang ada pada waktu lahir. Sebelum perkembangan tersebut terjadi, anak akan tidak berdaya. Adapun jenis-jenis perkembangan motorik pada anak usia dini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perkembangan motorik kasar, yaitu suatu gerakan yang berhubungan dengan otot besar dalam melakukan pengendalian gerakan tubuh seperti gerakan lokomotor, non-lokomotor, dan gerakan manipulatif. Yang kedua adalah perkembangan motorik halus, yaitu gerakan yang melibatkan gerakan-gerakan yang lebih halus dilakukan oleh otot-otot kecil. Gerakan halus ini memerlukan koordinasi yang cermat. Semakin baik gerakan motorik halus sehingga membuat anak dapat berkreasi. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang pelecehan penganiayaan anak usia dini. Pelecehan anak, penganiayaan anak adalah perilaku yang tidak pantas terhadap seorang anak dan melibatkan risiko besar yang menyebabkan kerugian fisik atau emosional. Secara umum ada 4 jenis penganiayaan yang diakui, yaitu penganiayaan fisik, pelecehan seksual, pelecehan emosional, dan pelecehan psikologi dan penelantaran. Materi selanjutnya yaitu tentang
Pelecehan seksualitas itu merupakan perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak lain yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang diganggunya dan dirasakan menurunkan martabat dan harkat diri orang yang diganggunya. Pelecehan seksual itu sendiri bertindak sebagai tindakan yang bersikap seksual atau kecenderungan bertindak seksual yang terintimidasi non-fisik seperti kata-kata, bahasa, gambar, atau fisik seperti gerakan kasat mata dengan memegang, menyentuh, meraba, atau mencium yang dilakukan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan. Next, pola asuh pengabaian atau unprofit parenting adalah gaya pengasuhan yang ditandai dengan tidak adanya batasan atau aturan untuk anak. Bahkan orang tua memiliki kesan mengabaikan anaknya. Pola asuh tersebut ditandai dengan rendahnya keterlibatan serta respon orang tua terhadap anak. Orang tua cenderung mengabaikan atau membiarkan anak berkembang dengan sendirinya. Materi selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri dari pola asuh pengabaian, yaitu sebagai berikut. Cirinya yang pertama yaitu orang tua sibuk dengan usahanya sendiri. 2. Pengawasan yang tidak tepat. 3. Tidak ada ikatan emosional. 4. Rendahnya harapan terhadap anak. 5. Kurangnya kasih sayang. 6. Kurangnya kedisiplinan. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan pada hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.